Ya, Namo Amitofo, Namo Buddhaya. Bila cinta ada di hati kita, maka tiada lagi benci pada sesama. Bila kasih ada di hati kita, maka terhapuslah kesombongan di jiwa. Sungguh indah hidup ini bila saling menyayangi, tiada iri, tiada benci. Ayo, selamat pagi menjelang siang semuanya yang hadir di sini juga. Hari ini adalah hari yang spesial. Wah, begitu makanya pada malam begitu di broadcast semua tahu, oh Sis Brenda, oh fansnya langsung muncul semua di sini ya. Iya, demikian pada hari ini kita bergabung di dalam acara Vibrasi Kebaikan, memancarkan kebaikan dan cinta kasih. Ya, tadi udah dibuka sama lagunya Odelia, Bila Cinta Kasih Ada. Karena semakin lama hari-hari kita, kayaknya kalau dengerin medsos, atau kalau kita baca surat kabar, semakin renggang hubungan cinta kasih dan kasih sayang ini. Padahal sesungguhnya sih tidak begitu. Kita hidup masih dalam ranah yang utuh dengan kebersamaan, toleransi, dan banyak cinta. Tetapi ya karena sesuatu yang di blow up, digoreng, dan akhirnya ya kita jadi cemas sendiri antara saudara, antara teman, antara orang lain, tetangga, bahkan sampai yang lain-lain kita menjaga jarak. Padahal harusnya di tengah pandemi ini kita semakin kompak, bersatu, dan kita harus maju melangkah dalam cinta. Ya, saya hadirkan pakar cinta, temboknya sudah ungu seperti warna indigo, bajunya juga sudah ungu, berbunga-bunga, dan beliau adalah mentor saya di dalam meditasi cinta. Oh. Jadi cinta aja kudu belajar. Iya, selamat pagi Sis Brenda yang baik hatinya. Selamat pagi Suneng Siu yang luar biasa. Hari ini cerah sekali di sana. Iya. Selamat pagi juga kepada semua yang udah gabung. Kita ngobrol santai udah baru-baru ya. Santai-santai. Karena ini hanya mengembangkan vibrasi yang biasa kita diam-diam aja tuh, tapi sekarang diomongin. Biasanya vibrasinya diam-diam saja. Kalau sekarang harus diungkapkan, dikatakan. Life, love, and life. Love and life, indeed, betul banget. Iya, jadi saya kenalin dulu ya, tapi kayaknya rata-rata udah pada kenal sih, soalnya terkenal. Belum tentu suhu, saya tidak Oh, belum tentu ya. Iya. Baiklah, di hadapan kita sudah hadir di tengah warna nuansa ungu adalah Miss Sister Brenda, kita panggil Sister aja ya, Sis Brenda. Iya, Mick Rai. Wah, namanya keren kan? Nah, lahirnya di Jakarta. Suaminya adalah Scott McRae, CHT juga. Jadi CCHT dan CHT bersatu. The Certified Master Hypnotherapist. Ya, jadi kalau yang mau tanya macam-macam, ini masternya di sini. Dan kemudian beliau adalah mentor kita di Twin Meditation Bante Wimala Ramsi. Ya, spesialisasinya banyak, nggak usah ditanya. Jadi mendingan langsung tanya-tanya sendiri aja. Lihat tuh di belakang sertifikatnya ya banyak. Iya, saya tapi di karena karena spesialisasi beliau adalah di bidang hipnosis dan khususnya past life regression. Jadi kita akan bahas tentang kehidupan dan mungkin hari ini akan dispesifikan tentang rumah tangga, rumah yang banyak tangganya ini. Karena dari kemarin yang masuk ke saya curhat itu bingung menghadapi kondisi sekarang, kondisi di mana high teknologi, medsos menjadi banyak, dan artinya suami bisa berpaling juga ke yang lain, dan godaan-godaan dari luar juga begitu banyak.
Jadi sebagai istri atau sebagai suami juga ada yang ketakutan juga loh sis gitu. Melihat istrinya juga terlalu aktif di luar. Jadinya bagaimana supaya bisa seimbang ini. Jadi kita akan bahas sedikit tentang rumah yang banyak tangganya. Itu rumah tangga. Siap. Boleh mau diskusi apa aja. Ya, dan yang mau bertanya di sini di samping komen itu ada kotak isinya tanda tanya, silahkan diketik di situ sehingga saya tidak bingung mencari komen. Karena kalau komen ini kan pada naik-naik terus. Nah, kalau yang kotak tanda tanya itu bisa diklik terus diketik di situ, nanti dia akan langsung masuk ke saya tampilkan, lebih bijaksana gitu. Oke, sebagai pembuka, mungkin bisa dikasih tahu dulu kenapa Sis Brenda itu tertarik dengan pikiran. Karena kan ilmu dan bidang yang digerakin sekarang adalah tentang pikiran. Nah, padahal pikiran kita, orang bilang, nggak usah gunakan banyak-banyak, karena pikiran orang Indonesia itu cuma menggunakan 0,000 berapa gitu kan. Jadi otak kita tuh utuh. Dan orang bilang kalau mikir orang Indonesia bukan begini. Kalau Aristoteles kan mikirnya begini, ada yang begini. Bener. Orang kita mikirnya megang dengkul. Jadi katanya tenang kalau pikiran orang Indonesia masih utuh gitu. Ya boleh. Boleh dibahas Sis Brenda. Aduh ketawa hari ini. Bahagia. Udah 2 hari vibrasinya kacau, out-outan. Rupanya kemarin panas-panasnya dan malam dingin sedingin-dinginnya. Betul. Banjir ternyata. Nah. Iya. Kemarin saya siaran sampai keringetan terus kemarin. Udah pasang AC. Terus panasnya luar biasa kemarin sih. Sampai ada bikin ini kan, meme bilang, kalau matahari bisa dikasih panadol, mungkin matahari tidak akan panas lagi. Aduh, jangan, kita masih butuh matahari. Iya. Jangan dikasih panadol, kitanya aja minum panadol. Nggak usah minum panadol juga, kalau senyum-senyum aja ya nggak usah panadol suhu. Oh gitu ya. Iya sih, harusnya. Kan udah di sini. Iya, sudah di sini. Aduh. Iya. Baiklah, Sis Brenda. Kenapa saya tertarik pikiran? Karena dulu saya memang udah dari 6 tahun Buddhis, saya udah belajar Dhamma, tapi ya Buddhisnya ya cuman KTP, ya pergi ke wihara, ya kebaktian, ya meditasi, retret, tapi masih emosi, masih marah-marah, masih banyak sekali mengalami gangguan-gangguan. Nah terus beruntung satu hari saya mendengar sharing Dhamma dari almarhum Pak Wowor. Itu adalah salah satu mentor saya. Mentor, jadi, guru saya juga. Tentang soulmate nih Suhu. Ya kalau Suhu kan diceritain soulmate, ya nggak connect. Banyak soulmate saya mah. Kalau saya kan masih pengen nikah waktu itu. Jadi saya mencari guru apa sih yang beliau ceritakan itu, ternyata kita bisa mencari soulmate di regresi gitu. Wah, saya tertarik. Terus lagi kan mami saya punya insomnia. Jadi dan waktu itu sekolah di Asia tuh saya cari-cari nggak ketemu. Akhirnya salah satu teman baik saya, Bro Seci ini mencarikan informasi. Oh, ada Bren, ternyata tuh di Amerika katanya sekolahnya. Terus saya cari-cari tahu di sana dan ketemu. Tahun 2002 itu Suhu, lagi pas saya galau-galaunya. Saya belajar. 2002. Ya, 2002 berarti saya ke Beijing, Sis Brenda di Amerika nyari-nyari. Suhu berangkat 2002 ya? 2002 ke Beijing. Ya, cari-cari. Baru 2004 jadi begini nih. 2004 ke Taiwan. Saya 2002 belajar sekolah hipnoterapi, dan ternyata waktu itu saya kan ada batuk-batuk tuh Suhu lagi pas keluarga. Itu waktu itu sudah married dengan mantan suami yang pertama. Terus kemudian batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Waktu hipnoterapi sekolah itu ketemu. Kenapa bisa batuk? Karena saya menahan perasaan. Ternyata betul. Beban terlalu berat. Batunya di sini. Iya. Semua yang ditahan itu kayak Suhu. Itu jadi mental. Iya, emosi terkendali jadi penyakit. Nah, saya jadi penyakit.
emosi pula, marah-marah melulu. Nah, sesudah pulang dari sekolah, saya sembuh, nggak batuk-batuk lagi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk minta pisah sama mantan. Tapi pisah baik-baik, tidak ada hubungan apa ya, maksudnya nggak ada gonogini ya, atau nggak apa. jadi musuh, ya betul. Ya, tapi memang ya udah lama nggak kontak ya. Cuma tidak ada hard feeling lagi karena saya paham saya harus bayar hutang. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya yang bikin kita sesek, bikin kita nyesek ya kita sendiri ya, karena menempatkan semua di hati ini ya. Nah begitu kita udah plongin semua, ya udah jadi teman lagi, jadi orang biasa lagi. Kita nggak ada utang piutang lagi gitu ya. Iya, itu di sisi saya ya. Entah kalau di sisi beliau, saya tidak tahu. Nah, biar iya, mudah-mudahan beliau mendengar ini dan bisa apa ya, ikut seneng gitu. Legowo, Legowo. Anyway, saya 2003 saya pindah ke Amerika, dipindah sama Adidas waktu itu di salah satu headquarter di Carlsbad, California itu nyari project manager. Jadi saya dipindahin ke Amerika. Selama di sana saya kembali single kan. Sesudah itu akhirnya, single and very happy dong. Oh, sudah very happy. Yes, beda kalau repot. Sendiri. Yes. Masak, dirakit rak, semua segala macam. Nyetrika yang nggak bisa nyetrika. Tinggal apa-apa yang penting happy. Iya, happy. Dan ketemu sama Scott di tahun 2004. Jadi saya baru jodoh cepat ya. Banget. Apalagi buat dia baru pisah, tinggalin istrinya hari Rabu, hari Minggu ketemu saya. Makanya dipikir keluarga dia tuh kita ada affair sebelumnya, padahal enggak. Memang ketemu pas di California di wihara, iya. Jadi itu jodoh. Iya, memperdalam terus setiap tahun saya belajar sekolah ini regresi. Saya mengambil spesialisasi di regresi karena ternyata akar itu berasal dari masa-masa lalu. Masa lalu itu bisa di kehidupan ini, bisa waktu kita kecil, bisa dalam kandungan, bisa ke past life, itu semua bagian dari masa lalu. Dan ternyata kalau kita sebentar sih. Ya, boleh dipotong sebentar aja ya. Boleh. Ini kan kejadiannya di Amerika, studinya di Amerika. Nah, Amerika itu kan tahu sendiri bukan negara Buddhis. Dan mereka mengatakan ini sebagai ilmu gitu kan. Ya, tapi ternyata akar-akar ditariknya ada masa lalu. Nah, itu buat mereka nggak ada masalah ya. Guru-guru saya itu orang Katolik dan orang Kristen, Suhu. Tidak ada itu yang saya mau tanya dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang past life gitu. Pandangan mereka sendiri bagaimana, boleh dijelasin? Boleh. Guru saya ini semuanya nggak ada yang Buddhis. Guru regresi ya, Suhu ya. Iya, regresi betul. Iya. Jadi kalau guru regresi ini semua mereka kalau Suhu pernah baca bukunya Brian Weiss. Weiss ini psikologis. Brian Weiss, Raymond Demody, Elizabeth Kubler-Ross, itu dulu saya di Taiwan bacanya. Karena saya dulu mau masuk Nanhua Taxie itu satu-satunya belajar NDA, Near Death Experience. Tapi masalahnya di bahasa, sis. Bahasa Mandarinnya baru SD level ya. Belum level kuliah. Sekarang sudah jauh, udah S3 ya kuliah. Tapi udah lewat gitu. Jadi buku-buku itu saya baca-baca dari Mandarin ya, dua bukunya Mandarin. Tentang Brian Weiss. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu saya udah baca itu. Iya. Terus Raymond Demody ada nih bukunya ya. Ya, salah satunya. Many Lives, Many Master. Betul. Wah, waktu baca ini langsung terbuka semua loh. Kita punya krok gitu. Ya, betul. Betul itu hebat. Ya, jadi itu salah satu mentor saya. Jadi saya pernah belajar juga ikut kelas beliau. Masih hidup ya rupanya. Brian Weiss masih hidup, sudah berusia. Mungkin sekarang ada 80 apa 70 lebih. Waktu itu aja saya ketemu udah 60-an kayaknya. Udah dulu sih. Masih bisa. Iya. Terus udah gitu ketemu ini buku ini sekarang sudah diterjemahkan. Keajaiban judulnya. Iya, Keajaiban. Ya, betul. Keajaiban. Brian Weiss juga ya. Brian Weiss juga itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia dari Karamia. Jadi banyak hal yang menarik ternyata
dari regresi. Ada ini juga nih yang Raymond Gemodi. Iya. Ya. Hidup. Ini hidup sesudah mati. Raymond Gemodi juga dia bagus banget. Karena di sini ada kata pengantar dari Elizabeth Kubler-Ross juga. Oke. Iya. Wow. Jadi saya rupanya sudah attract sama buku-buku ini waktu jadi kecil. Samanera. Oh ya, saya udah attract itu waktu jadi Samanera berarti. Sudah ngamatin ini semua. Iya, waktu di Taiwan, Sis Brenda. Iya. Masih kecil suaranya. Udah gede suaranya. Ya begitu. Terus saya memperdalam terus sampai saya belajar Life Between Lives. Life Between Lives itu dengan Ya, halo. Michael Newton yang sudah almarhum juga sekarang. Jadi saya ikut kelas beliau itu 2 kelas sebelum beliau pensiun dan akhirnya beliau meninggal. Itu juga luar biasa. Jadi kita belajar seperti kalau Suhu pernah tahu tentang Edgar Cayce. Edgar Cayce itu dia bisa masuk dalam hipnosis dan masuk ke dalam Life Between Lives untuk mengerti buku kehidupan seseorang. Itu beliau biasa. Tapi itu eksis ya, ada ya? Apanya Suhu? Suaranya kecil. Ada benar. Suaranya kecil. Suara Suhu kecil. Ya ada getaran ngung gitu ya. Kenapa ya? Berarti ini ada alam lain ini pengen bicara, alam Brahma ini. Atau mungkin nggak connect ke HP-nya. Connect. Udah oke. No problem. Harusnya iya. Karena masih kecil. Kecil. Anyway. Iya, masih kecil suara Suhu sih. Halo dibuka suaranya. Lebih gede. Oh, ini nggak ada suara. Oh, nggak ada suara. Oh, ada sih, ada. Wah, Oke. Saya besarin aja. Coba di rumah bagaimana? Di rumah suara kita kedua baik-baik saja. Ada gelombang? Nggak tahu kedengaran jelas atau enggak. Bisa dibantu yang di rumah? Halo. Karena ini kayak yang ngikut banyak. Suara Suhu Nengsi. Oh, bisa dengar tapi katanya. Oh, jelas katanya. Jelas. Oke, di saya aja kalau gitu ya. Oke. Ya. Anyway. Ya nggak apa-apa. Kita pakai bahasa hati aja. Iya betul, kita pakai bahasa hati selalu Suhu. Jadi saya memperdalam di sana dan kalau di bule itu ternyata mereka lebih open minded karena guru-guru saya itu justru yang mengajarkan kita teknik-teknik ini tidak ada yang Buddhis. Di Amerika ya Suhu ya. Juga guru-guru saya dari di Amerika. Setahu saya mereka itu sangat super open minded, mereka open terhadap past life, terhadap memori dari masa-masa lalu itu sangat terbuka. Jadi ini yang membuat saya menyayangkan sebetulnya, apalagi setelah IARRT tutup karena tidak banyak regression terapis di Amerika yang atau hipnoterapis yang mau memperdalam regression. Padahal yaitu saya dapat past life regression therapist gelarnya dari sana, dari IARRT. Padahal bagus banget teknik yang diajarkan oleh para guru saya, salah satunya adalah Jeff Ryan almarhum juga. Beliau ini sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Jadi ada juga Maggie Van Steren itu saya lepas kontak, sudah tidak tahu bagaimana. Tapi anyway mereka ini bukan Buddhis. Dan tapi mereka sangat open minded. Kenapa? Karena memori klien itu bisa dibawa sampai ke past life. Terlepas percaya atau tidak. Sama dengan klien saya Suhu. Mereka kalau datang ke saya kan udah tahu datang ke Sis Brenda mau ngapain. Salah satunya mencari ke penyebab, ke akar ya Suhu ya. Jadi saya akan minta tolong open minded. Jangan berpikir hidup cuma sekarang, tapi coba lepas pengertian-pengertian bahwa hukum karma hanya berlaku kepada orang Buddhis. Karena hukum karma ini berlaku untuk semua makhluk. Makhluk ini ya manusia, ya binatang, ya banyak semua makhluk. Jadi itu yang saya jelaskan. Terlepas mereka percaya ada atau tidak penting. Yang penting mereka open minded.
Kalau mereka open-minded, terbuka, maka mereka baru bisa masuk. Tapi kalau mereka menutup, mereka nggak open-minded, ya nggak bisa masuk. Ada sih yang seperti itu Suhu, yang nggak open-minded ada. Jadi seperti mau mengetes gitu ya, tapi silakan aja, toh mereka harus bayar kalau ke sini. Gitu. Jadi itu yang menarik dari past life regression. Dan kalau saya tidak melakukan riset Suhu, tapi ada dokter, ini juga sudah almarhum, Dr. Ian Stevenson. Oh ya, Profesor Ian Stevenson. Betul. 20 Cases of Reincarnation. Virginia. Jadi beliau itu menulis buku 20 Cases Suggestive of Reincarnation dan juga Children Who Remember Previous Lives. Jadi ya, Santi Dewa ya. Dr. Stevenson juga. Bagus-bagus buku-buku mereka. Kemudian juga itu saya sudah baca waktu ada buku 2500 Buddha Jayanti dulu. Jadi kita SMP apa SMA itu ada pembahasan di buku 2500 Buddha Jayanti, pembahasan tentang Profesor Ian Stevenson. Itu pertama kalinya saya baca artikel 21 Case of Reincarnation. 20 Case of Reincarnation di situ. Wow. Iya, jadi saya dari kecil udah ekstrak dengan kehidupan many lives ini dari profesor itu. Bukunya sekarang mungkin sudah tidak ada. Dari Buddha Gaya dulu, Semarang. Bante Asin yang mempelopori dulu. Iya. Aduh, saya Buddha Jayanti. Ya, iya, itu kayak majalah. Oh, majalah. Tapi tebel, tapi dibikinnya kayak buku gitu. Dan di salah satunya banyak artikel-artikel itu. Wow, keren. Berarti Bante Asin jinarah kita ya. Tapi mungkin kalau ditanya, disuratin ke sana mungkin masih ada arsipnya. Di wihara-wihara yang banyak buku-buku lama itu pasti masih ada. Iya. Mungkin di Dhammacakka ada ya? Mungkin. Maybe. Di wihara. Ya, karena Pak Wawon juga pasti baca. Ada buku yang ditulis oleh Carol Bauman tentang Children's Past Life. Jadi Carol Bauman ini lebih ke terapi ke anak-anak. Dia menggali memori anak-anak, kenapa penyebabnya. Dan ternyata masuk ke past life. Dan anak-anak di bawah 10 tahun sepanjang pengamatan saya atau sebelum mereka akil balik, biasanya mereka masih punya memori tentang past life. Dan itu juga banyak dari bukunya Ian Stevenson, itu kan dia riset ya. Jadinya makanya kenapa sangat menarik buku-buku mereka ini, dan itu yang membuat saya semakin terus mempelajari. Sampai akhirnya saya sebelum pulang ke Indonesia, untungnya ketemu sama Bante Wim. Itu juga tidak disengaja Our master. Sama Acan Jeff Tanisarobiku. Iya. Tanisarobiku. Waktu di Amerika, dia dekat wiharanya itu namanya Wihara Wat Metta Forest Monastery. Jadi saya banyak belajar, saya sama Scott banyak belajar, dan satu hari teman-teman yang bergabung di grup studi kita itu mengundang Bante Wim ke rumahnya. Kami diundang. Kami potluck, katanya bawa makan siang ya, kita makan bareng katanya. Begitu saya ketemu Bante Wim, beliau baca suta, air mata saya mengalir. Sama seperti Suhu. Iya, sama. Suhu juga begitu kan waktu ketemu Bante Wim. Iya, jadi sampai sekarang agak merinding begitu disebut namanya. Betul. Masih ada citanya. Itu yang membuat saya merasa, apalagi saya melihat Sister Kema. Waktu itu masih pakai jubah warna ungu. Yes. Jadi saya tertarik gitu ya. Akhirnya beliau ngajarin soal 6R yang untuk mengikis tanha kita, craving, loba dosa moha, keserakahan, kebencian, delusi, itu kan kita bisa 6R. Dari situ saya berubah Suhu, mulai berubah sedikit-sedikit, nggak tanpa saya sadari. Akhirnya Bante yang mengajarkan saya untuk jaga sila. Jaga semua sila kamu baik-baik, pasti kamu aman. Dan betul banget. Sila adalah tingkah laku moral ya, buat teman-teman yang belum tahu ya, tingkah laku moral. Kita.
semua agama kemoralan, mengajarkan sama sebetulnya. iya, Tidak sama, membunuh atau menyakiti makhluk hidup, tidak iya, mengambil barang tidak yang tidak mencuri, diberikan, tidak melakukan hubungan seksual yang salah, nggak bohong, nggak gosip, nggak pecah belah, nggak kasar, tidak pakai narkoba, alkohol. Ini semua kalau kita jaga jalan kita nyaman kemanapun. Iya. yes, Jadi oke. luar biasa. Akhirnya saya ikut retret, Jadi saya memang tracknya udah begitu jalan hidupnya Sis Brenda ya. Udah ketemu dari hipnosis dulu, menemukan akar tadi, terus kemudian udah terurai, dan kemudian ketemu betul, Bante Wim, terus betul. mengembangkan meta ke semua Iya. secara universal, luar biasa. Eh, Udah yang tracknya menarik udah on ya, the track. saya begitu kan saya pulang 2009 bulan Juni. Bulan Maretnya Uh-uh. saya ikut retret di Joshua Mm-mm. Tree, California. Itu tempatnya almarhumah Ruth Denison. Di sana Scott itu kena infeksi kaki yang butuh Oh, dirawat. Saya nggak yes, pernah nyetir panjang suhu. Waktu pergi pun Scott ya. yang nyetir ke Joshua Tree 5 jam lebih. Terus Wow. udah gitu 4,5 jam kali. Saya nyetir lebih lama karena lebih pelan. Waktu pulang kaki dia udah bengkak, udah infeksi. Jadi saya harus Waduh. nyetir. Tapi Ya. nyetir itu sudah dapat UPK untungnya. Jadi Mhm. di Joshua Tree itu desert, padang pasir gitu. Belum pasir. Oh. Satu hari cuaca berubah suhu. Bisa hujan, bisa angin, bisa panas, bisa pokoknya semua cuaca ditemukan dalam satu hari. Tetapi Ketong. tidak tergoda, tidak tergoyah. Batin Yes, tuh tetap betul-betul mantap. UPK seimbang. Ya, Seimbang. ya, luar biasa itu suhu. Saya nggak pernah ngalamin Nggak hal ada yang gitu. ketakutan, nggak ada cemas, Nggak nggak ada. ada gimana juga. Pokoknya tetap seimbang, Ya, luar biasa. betul. Jadi Luar kita biasa tenang itu. aja, tetap menghadapi semua cuaca itu tenang. Yes, Betul. ya. Luar biasa. Hadapin cuaca Itu tenang. perubahan langsung berarti setelah retret. Langsung dirasakan. Langsung. Ya, nggak pakai Saat delay. itu juga. Ya, nggak pakai delay. Nah, Iya. kemudian yang unik, di situ ada murid Bante Wim namanya Antra. Dia dokter. Dan dia lihat kakinya Scott. Ini harus segera diopname. Nggak bisa didiamin, nanti ini infeksi makin fatal. Ini bisa berbahaya. Karena Scott itu demam terus di sana. Jadi Ya. saya harusnya retret 10 hari. Saya pulang di hari ke-6. Pas malam itu mau baca Cacaka Sutta. Oh, Belum jodoh. ya. Khotbah tentang gergaji. Iya. Kalau berjodoh mungkin udah pencerahan di Amerika. Iya, kalau udah jodoh suhu. Ternyata saya belum jodoh Iya. waktu itu, Parami masih nggak cukup. Berarti harus datang lagi, itu Iya. maksudnya. Nah, udah Kalau udah keluar, jodoh ntar nggak datang lagi. jadi Ya. saya nyetir pulang-pulang karena Scott kakinya begitu, saya bawa langsung ke hospital, saya tungguin di rumah sakit, saya pulang jam 12 malam. Tidak ada Wow. rasa takut. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Dan saya bingung, kok berubah ya? Padahal saya ini gampang cemas suhu dulu ya. Iya, iya. Itu udah berubah cuma dalam 6 hari retret. 6 hari. Kemudian sebelum pulang, saya berangkat pulang bulan Juni ke Jakarta. Di bulan Mei, akhir Mei sampai awal Juni itu, saya retret di Bante Wim di hutan 12 hari. Jadi saya pergi ke center. Wow. Saya retret di sana, hasilnya jauh lebih baik, bisa lebih tenang. Tapi belum apa-apa juga, belum tembus waktu itu. Jadi Berarti kita beruntung ya, yang baru berapa hari bisa ketemu Bante di sini. Iya, Dan ada sangat beruntung. Ya, luar akhirnya biasa. karena saya mengalami perubahan, saya kepengen bawa ajaran ini ke Indonesia. Ke Indonesia, ya. Jadi saya kerja keras. Saya harus menghubungi orang-orang untuk damatok. Bante juga mau retret sendiri. Saya harus temenin di Bali. Jadi kapia beliau. Karena waktu itu kan belum banyak orang yang tahu Bante. Iya. Jadi saya yang mengurus makan pagi, makan siang. Kalau udah makan siang Bante nggak diganggu lagi tuh. Sampai sore kalau saya cuma sediain minuman, saya taruh di depan, saya cuma ketok Bante, your afternoon drink is ready. Udah saya tinggal. Jadi tidak usah saya serahkan karena saya sudah kasih tahu, kata Bante begitu. Jadi saya nggak ganggu beliau, diikuti beliau. Jadi saya meditasi sendiri juga, saya retret juga. Nah,
10 akhir itulah pertama kalinya Bante ngajar retret di Indonesia. Nah, buku yang pertama yang diterjemahkan adalah The Breath of Love. Breath of Love. Ya, jadi di sini membahas bagaimana Anapanasati yang seharusnya diikuti di suta seperti itu. Ya, sesudah itu ya banyak lagi buku-buku lain. Ada yang buku yang kedua, ya, yang pemaafan. Nah, ini buku ini Sis Brenda. Di grup kita, di grup vibrasi positif, kan kalau saya vibrasi kebaikan. Kalau vibrasi positif, Tommy Wong, itu jam 10, itu juga ada beberapa anggota grup yang mau minta bimbingan meditasi. Maka kan masalahnya banyak. Jadi saya kasih buku yang ketiga tadi. Buku yang keempat, meditasi pemaafan. Nah, itu saya kasih mereka baca dulu. Mungkin untuk lanjutannya kita nanti bisa tanya Sis Brenda di sini. Ya. Ini sementara udah ada, bisa online. Iya, bisa online. Sementara ada pertanyaan dulu Sis Brenda di sini. Teknik past life itu apa ada di buku? Katanya begitu dari Lin Wan Pao. Ya. Apa, sorry? Karena suara kecil saya harus mendekat. Teknik past life itu ada di buku, katanya gitu. Teknik past life ada di buku. Past life, ya ada bukunya enggak? Gitu. Jangan. Ada bahayanya kalau belajar cuma dari buku. Ya, Kenapa? harus Karena mentor. klien itu bisa mengalami sesuatu keadaan yang namanya abreaksi. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya dan kita bawa dia keluar, kita melukai dia. Jadi itu sudah pernah terjadi waktu saya talk show di Medan dan di Palembang bersama Walter Semkiu waktu kita bahas buku Born Again yang ini. Ternyata ada yang bilang, Bu, kalau orangnya udah gila karena terapis lain dibawa masuk ke past life dan dia nggak bisa keluar lagi, Ibu bisa bantu nggak? Saya bilang nggak. Karena saya tidak tahu teknik apa yang orang itu lakukan. Dia menyebut satu nama yang cukup terkenal. Saya rasa itu nama terkenal juga. Jadi saya bilang tidak. Anda harus mencari terapisnya lagi untuk mengembalikan dia. Jadi tidak etis. Masuk, belum diapa-apain, belum dilakukan healing, dibawa keluar lagi. Itu bahayanya. Kalau autodidak belajar dari buku, tidak sekolah. Kenapa? Saya sekolah. Waktu saya teman saya di kelas mengalami abreaksi, guru saya itu take over. Dan dia kasih lihat, ini loh caranya. Jadi saya ngerti. Karena saya belajar dengan banyak guru. Tiap guru itu mengajarkan cara yang berbeda. Style yang berbeda, ya. Betul. Jadi itu beruntung saya punya banyak kesempatan sewaktu di Amerika itu sekolah dengan banyak guru. Jadi ada yang saya setujui dari para guru, ada yang tidak saya setujui. Yang tidak saya setujui cara-cara kasar, saya tidak pakai dengan klien. Yang saya pakai adalah cara lembut, cara melepas. Iya, jadi seperti itu. Karena kalau logikanya sih kalau kasar itu kayak langsung dicabut gitu dan ada sisa luka. Kalau soft kan pelan-pelan begitu kan. Nah, ada perbedaannya antara kasar sama soft. Soft itu kayak kita mau cabut jarum, jarumnya ditarik pelan, dia tidak akan melukai. Tapi kalau digoyang jadi borok. Exactly, betul banget Suhu. Betul banget. Oke. Ya, terus tadi kita cepet banget udah 33 menit. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Jadi kembali ke fokus ya. Nah, ini tadi sudah menemukan ilmunya, sudah ketemu sama guru dan hubungannya sama meditasi. Sekarang adalah ketika banyak orang masalah nih dari posisi klien bertemu sama Sis Brenda. Nah, klien ini banyak masalah terutama tentang hidup yang sekarang. Dan pertanyaan yang pertama paling banyak, saya bisa bertemu dengan suami saya, lalu ribut dalam kehidupan ini. Dan akhirnya pisah. Apakah itu karena gimana ya? Karena kekurang sabaran atau karena memang itu yang terbaik atau saya harus bertahan untuk melanjutkan ke depan? Nah, itu pertanyaan ada. Biasanya kalau yang saya sarankan karena sudah ada karma yang menemukan kita dengan pasangan kita, maka kita harus sabar
menerima Mm-mm. apa yang terjadi kepada kita. Misalnya, kejadian ini Suhu, boleh cerita sedikit Ya, ya? boleh, boleh, Seorang boleh. klien saya bukan agama Buddha, dia nangis-nangis ke saya pengen cerai sama suami karena suaminya selingkuh. Nah, ya. Kemudian saya bilang, jangan cerai dulu, kita coba cari tahu Mm-mm. salahnya apa dulu sama si Ya. suami. Dan ternyata ketemu, dia di Jepang tuh dulu, waktu jadi orang Jepang dia laki-laki. Orang malah dia Hmm. mikir, masa iya sih Bu saya bisa jadi cowok? Kok saya bisa Laki-laki. jadi orang Jepang gitu? Karena kan dia bukan Buddhis, jadi dia tidak paham bahwa kita bisa jadi Iya. orang apa aja. Saya pernah jadi orang Sudan, Muslim, orang hitam, pernah jadi orang bule, pernah jadi orang American Indian, pernah jadi apa aja. Jadi kita Hmm. tidak boleh menjudge. Nah, Hmm. singkat cerita, ibu ini untung bisa saya bujuk. Nah, ternyata sewaktu dia jadi orang Jepang itu, dia suka main perempuan. Dan suami yang Hmm. sekarang ini adalah salah satu istri peliharaan dia Korban. dulu. Karena Oh, karma. Jadi berbalik kan, arah. Kak. iya, masa kita mau lari, masa kita mau lepasin? Karena apa? Yang sering saya temukan ya Suhu, seandainya di kehidupan lampau dia meninggalkan pasangannya. Kemudian ketemu lagi nih di sekarang di kehidupan ini Hmm. karena ada Ya. kebencian, ada Hmm. perasaan, benci, Hmm. marah, dendam, sakit hati, kasihan, sayang. Nah itu Magnet terkondisi tuh. akan ketemu. Ya, betul. Magnetnya kencang langsung. Antenanya itu Ya. twin-twinnya kenceng Kuat. banget. Kuat. Jadi sekarang ini saya bilang selesaikan. Karena kalau kita tinggalin lagi, nanti ketemu lagi di kehidupan mendatang. Begitu Hmm. terus, bayar terus, mau sampai kapan? Tanggunglah, Yes. sudah terima aja di kehidupan ini. Karena semua kan apa yang pernah kita lakukan kembali pada kita. Nah ini Hmm. Suhu, yang saya mau ceritakan bahwa hukum karma, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, ini berlaku buat semua makhluk. Tidak ada yang terkondisi, tidak ada yang terkecuali. Buddha juga kan kita tahu terkena karmanya Ya. sendiri. Iya. Janji Jadi sama ya saudara gara-gara cuma bunga doang sampai berapa puluh karma kalpa itu. ya. Dari Iya. Buddha di Pangkara sampai sekarang luar biasa. Iya. Jadi jangan Makanya suka janji-janji ya buat para bapak-bapak suka ngobrol janji, hati-hati janjimu akan ditagih. Betul. Janji itu bisa mengikat sampai kapanpun. Aduh ampun Yes. kalau orang suka pada gombal-gombal. Iya, saya dulu Nyebar juga gitu. janji. Iya. Ya itu, Ah, jadinya terus tadi ngerti. tentang ibu yang tadi, kembali ke ibu yang tadi, setelah dia terapi, dia bisa bersatu lagi dengan Dia suaminya bisa menerima. Dia bisa menerima dan bahwa berhasil. kesalahan dia itu mengkondisikan dia harus Mm-mm. menyelesaikan dalam kehidupan ini. Lega dan nggak jadi pisah. Legowo dan Oh, tidak bercerai. Karena dia oke. ngerti, Sampai ya kalau saya bercerai, saya belum selesai ini. Ya betul, oke. karena insight itu, pandangan terang itu akan muncul di dalam sesi. Kebijaksanaan dia muncul. Jadi itu yang menarik. Jadi orang-orang yang sudah melewati regresi itu mereka akan lebih Lega. lega. Lega itu pertanda bahwa itu kejadiannya betul, bukan halu. Ya, betul. Bukan halu. Betul. Iya, Jadi akarnya ketemu, lalu kita obatin pelan-pelan, diterima dengan pencerahan-pencerahan, dan betul. akhirnya sekarang hidup berubah menjadi lebih baik lagi karena Betul. sudah ada penerimaan. Ya, Iya. karena orang yang paling susah dalam hidup ini adalah menerima kenyataan. Betul, Menerima betul kenyataan. sekali. Tapi Sebabnya ada banyak juga yang senang disakiti. Dia senang disakiti. Sudah tahu begini, begitu. Dia nggak apa-apa, dia terima sampai akhirnya tersakiti sekali. Stroke juga. Akhirnya kenapa, sorry? Stroke. Oh Stroke ya, juga. karena Iya. apa? Dia menahan perasaan dia, Suhu. Ya. Perasaan yang ditekan itu yang jadi emosi tak terkendali dan jadi penyakit. Itu yang terjadi pada dia. Karena dia menahan. Menerima sih menerima, tapi masih ada nggak kamguannya. Kalau nggak kamguan, nggak bisa menerima seutuhnya, maka jadi penyakit. Oh, betul. Jadi menerima itu Ini harus ikhlas. harus ikhlas.
Terus ada pertanyaan dari Padang, ini Ronaldo ya, dari Padang. Jika mengatasi luka batin, gimana tuh? Tadi kan ikhlasnya udah, tapi lukanya masih ada. Menambelnya gimana? Oh, memaafkan. Ya. Iya. Memaafkan. Kan semua Sampai hal tulus. terjadi dari diri kita ya, Suhu ya. Yes, betul. Karena dari diri kita ya kita harus maafkan diri kita yang tidak mengerti, yang berbuat salah, yang menyebabkan diri sendiri menderita atau orang lain menderita. Ya semua dari kita. Jadi kita harus maafkan diri kita dulu, baru kita maafin yang muncul. Ini pemaafan ini sangat powerful, sangat luar biasa. Teknik yang diajarkan Bante Wim itu bekerja untuk semua level. Anak-anak, orang tua, ini yang saya maksud. Jadi teknik pemaafan itu core, kalau salah satu core, baru bisa meta. Cinta kasih baru bisa kinclong keluar. Tuing. Iya, karena nggak ada beban kan. Ya, bagaimana kalau tidak bisa memaafkan, Suhu, kata Maulana Syawal. Nah, ini dari saudara kita Maulana. Tidak mau memaafkan ya dia sendiri yang akan menderita. Menderita, betul. Ada dendam, di sininya beban. Yang tadi ada batu dibawa-bawa terus. Capek dong, perut saya dibawa-bawa aja berat. Apalagi batu. Perut aja berat, apalagi mengganjal di sini batu. Nafas aja sesek. Lebih parah dari COVID nanti ya, nah, gitu. Ada yang bertanya lagi, seseorang menahan perasaan. Kadang kita nggak sadar kalau kita ini nahan perasaan. Winter Green Lotus, wah ini pasti ahli master tarot nih. Kalau seorang menahan perasaan, karena nggak sadar katanya nahan perasaan. Ya, itu dia makanya kenapa fungsi dari hipnoterapi adalah mengerti apa yang menjadi beban. Kadang-kadang dadanya itu berat, kadang-kadang dadanya itu nggak enak, bukan karena COVID, tapi kok kayak ada sesek nafas gitu, tapi padahal bukan COVID. Bukan. Nah itu sebelum COVID ya Suhu ya. Dada saya udah dari berat, sesek nafas, nggak bisa napas, nggak bisa lega. Ditusuk-tusuk, kayak ditusuk-tusuk. Kalau panahnya cupit enak, kalau ini sih buat alat pijit. Iya, makanya harus bisa memaafkan. Ya, buku pemaafannya bisa dapat di mana nih? Nah, nanti cari saya juga bisa, cari Sis Brenda juga bisa, ya. Iya, bisa. Atau mau online retreat ya boleh. Retreat boleh, ya nanti. Banyak asmen yang sudah bisa mengajar. Suhu juga udah canggih. Belum. Saya anak kecil lagi belajar. Suhu mah luar biasa. Mantul, wajahnya makin kinclong. Suhu nggak pakai make up kan? Kalau saya masih pakai make up. Nah, aduh, mau dikasih alat make up nih sama itu master artist, tapi saya nggak bisa pakainya, jadi udah apa adanya lah. Karena kecantikan yang alami adalah kecantikan yang sesungguhnya. Itu kelihatan Suhu benar-benar terpancar dari wajah. Inner beauty. Widih, aduh. Tapi saya mau dihipnosis biar bisa kurus, nggak bisa ternyata sih. Karena ditanya, apa kebahagiaan saya dalam hidup ini ya? Apa kebahagiaanmu yang paling besar? Di flashback nih, dari umur sekian. Apa kebahagiaan yang paling besar? Makan. Ditarik lagi, umur sekian. Makan. Umur sekian, sampai saya kecil makan terus. Dalam hidup ini, kebahagiaan saya adalah makan. Cuma makan. Cuma momennya sama orang-orang yang berbeda, yang betul-betul saya sayangi, dan betul-betul sayang banget sama saya. Itu yang kelihatan pas ditanya dalam umur ya, dalam jenjang kehidupan ini, ditarik, tapi jawabannya momennya makan terus. Gimana bisa kurus? Apalagi kalau retret sama Bante Wim ya Suhu ya. Iya, makan terus, makan tidur. Dikasih makanan terus ya Suhu ya, mau Bante ya. Iya. Cuma deng babi aja nggak boleh makan. Ada Peking duck lover nih, aduh, Peking duck lover juga. Itu enak banget sih. Mungkin nanti bisa saya kirimin ya, cobain ya, Peking duck lover. Bebek. Waduh. Jangan janji ya Suhu, nanti utang loh. Nggak apa-apa, yang utang kan dia.
Kalau saya kan vegetarian. Ya, Oh iya, kembali iya ke benar-benar. topik. Topik kita adalah tentang masalah-masalah di rumah tangga. Nah, kan ada masalah beda pandangan nih antara suami istri. Kadang-kadang orang tuh nggak sabaran. Jadi kalau sampai bilang suaminya bisa pindah ke lain hati, ya orang kan jangan langsung dihubung-hubungin sama masa lalu ya kan. Tapi masa sekarang dianya aja nggak bisa melayani suami, dia aja nggak bisa Betul. jadi teman buat suami. Dia aja karena punya anak atau sibuk sama anak sampai lupa Mhm, dandan, lupa mhm. memberikan yang terbaik. Sedang di luar sana kan wow itu bahasa sekarang. Ya, Apalagi banyak TikTok, banyak yang aneh-aneh. Wah, suami udah makin tertarik. Tetapi Anda harus berpikir lagi, apakah yang di luar sana menyajikan cinta yang tulus, atau cuma betul. cinta karena kantongmu? Cinta karena, Ah, ini kan sarangnya, tapi ujungnya goyang-goyang, dia jadi duit. iya. Cintanya, Dan cintanya seringkali money, istri money, money. itu suka salah kasih sugesti suhu. Hmm, Jadi suami betul-betul kerja dibilang, oh kamu ya pulang malam pasti nih ya, selingkuh sama mana? sekretaris. Nah itu yang nggak boleh. Dimasukin terus. Iya, Padahal enggak. Tapi di iya, input terus kan, datanya betul. diprogram terus, akhirnya kejadian. Kejadian. Betul Iya, suhu. 6 di antara iya, 10 pasangan yang suaminya selingkuh, itu iya, kalau saya tanya, bro, kenapa mesti ada perempuan lain? Abis istri yes, saya kalau ngomong itu sering bilang, papa nih ya pulangnya malam pasti main gila atau selingkuh nih sama sekretaris. Ya udah bu, saya ya, capek sekalian aja. ya, Jadi kan yang rugi istrinya. Nah itu ya. hati-hati mulutmu, jempolmu, sekarang ini harimaumu. Jadi Hmm. tidak boleh sembarang menuduh. Kalau sembarang Ya, menuduh betul. yang terjadi ya betul-betul terjadi jadinya. Tapi memang logika juga begitu. Ketika suami pulang, dia ngomelin, diocehin, apalagi dicurigain terus. Kan nggak nyaman. Dia harusnya, dia udah capek, dia pulang, rileks, menemukan cinta, tetapi malah menemukan api-api yang berkobar. Ya mendingan ke rumah sono, di sono dia apinya berbeda, bukan api Iya, emosi, tapi api asmara. Ya, betul, begitu. Tinggal wajar betul. ya sebetulnya. Secara laki-laki, Makanya naluri laki-laki. Iya. banyak ininya seninya. Jadi suami istri itu banyak seninya. Iya, Mesti betul. mesti kemen layangan. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Sis. Banyak nih hari ini. Iya. Ada teman yang memilih pisah dengan suami. Menurut dia udah nggak ada perasaan benci, dendam juga nggak ada perasaan cinta lagi. Benci nggak ada, cinta juga udah nggak ada. Yang ada hanya rasa tanggung jawab terhadap anak. Apakah boleh cerai? Cerai? Boleh? Oke. Pilihanmu ya itu. Ya itu kan pilihan orang ya suhu ya. Iya, betul. Istri bahagia, suami bahagia. Tapi kenapa kalau suami bahagia, katanya istri selalu curiga? Emang bebek luar biasa. Istri bahagia, suami bahagia. Suami bahagia, istri selalu curiga. Makanya nggak boleh curiga. Kalau nggak ada bukti nggak Hmm, boleh menuduh. hmm. Kalau Dan kalau dicurigai kita pakai selingkuh, senyum-senyum terus, hmm, happy terus, wajah kita senyum menghadapi suami, kan suami seneng. ya sih. Ini ada pernah dulu kasus juga sih. Ada yang bertanya kayak gitu. Terus saya bilang, ya balik. Kamu posisi mindsetnya jangan jadi musuh. Jangan musuhin mereka, jangan musuhin orang ketiga itu. Tapi kamu harus Betul. ganti balik, kamu menganggap kayak pacaran lagi. Menganggap kamu Ya, mau merebut suamimu dari orang lain. Jadi kita yang ya, jadi pelakornya. Posisikan kamu jadi pelakor. Tarik kembali cinta suamimu gitu. ya, It's working. Dan itu betul. terjadi dan akhirnya suaminya sadar bahwa ternyata yang dia harapin istrinya bakal meledak, marah-marah dan mereka bercerai tidak kejadian sama sekali dan dia malah Ah, lepasin yang di bagus. sana. Karena yang di sana makin hari makin kelihatan morotin yang ini tadi. Ini Ah, yang goyang. ya. Duit, duit. Sekarang kalau mendatangi suami kita, kalau bukan ini apa? Mau bilang Iya, cinta. betul. Ada sedikit. Emang bisa cinta kalau nggak ada ini ya suhu ya? Oh, nggak bisa. Sekarang butuh itu. Iya, makanya laki-laki tuh kadang lupa bahwa ya nggak murni jadinya nanti cinta kasihnya kalau ada orang ketiga.
Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Ferry. Sis Brenda, dari cerita ibu tentang karma past life, suami kan yang salah. Jadi harusnya suaminya yang berubah. Tapi kalau dilihat dari segi karma, kenapa harus diri sendiri yang berubah dengan memaafkan? Nah, begitu. Kan Emang ada cerita gitu? tadi yang saya cerita itu adalah terbalik posisinya, iya. Iya, terbalik posisinya. Jadi si ibu ini jadi laki-laki dulunya. Lah dia yang salah, bukan suaminya yang salah. Iya, bukan suami. Ya dia harus maafkan. Jadi mungkin bro tadi kurang begitu menangkap. Jadi si ibu itu, ibu yang datang pada saya kan perempuan. Dia jadi orang Jepang, jadi laki-laki Jepang yang suka main perempuan. Begitu ceritanya. Jadi terbalik posisinya. Nah sekarang dia yang diselingkuhi, dulu dia suka selingkuh. Gitu. Iya, betul. Aku sih pakai prinsip I hear nothing, I see nothing. Kecuali lihat beneran depan mata, baru habis udah pakai golok bebek. Aduh, jangan Iya. Jangan golok bertindak suhu. Itu tambahan saya saja. Ya, tapi memang kalau kita plong gitu ya, bisa menerima ya dan bisa nanti akan ada miracle sih di situ sebetulnya. Kok suami istriku kok bisa baik banget, kok bisa ini pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu kan sebetulnya. Ya. Kalau efeknya ke anak dari perceraian, apakah itu karma? Yes, kayak jawaban saya yes, ya jelas. Ya. Oke. Kalau batin, pasti anak itu terkena dampaknya, biar bagaimanapun. Makanya ya kalau misalnya masih bisa tahan, tahan bukan menahan perasaan tapi memaafkan. Masih bisa menerima, ya sudahlah memang saya harus menjalankannya. Ya sudah jalankan. Oke. Ini ada yang nanya, batinnya kadang-kadang bisa kayak indigo, bisa muncul, bisa juga kemampuannya belum bisa dikontrol. Biasanya hanya untuk bantu family. Kenapa begitu ya? Apa ada bagian dari masa lalu? Iya, dukun itu adalah bawaan dari masa lampau. Jadi harus bisa mengontrol dalam arti yang bisa menerima ya. Itu adalah kemampuan. Jadi mau kemampuan, mau apapun itu semua yang pernah kita alami dulunya. Mungkin dari hasil meditasi, mungkin karena masuk ke alam-alam dewa yang memang kan alam-alam dewa itu kan semua pakai telepati, lewat pikiran. Iya, kekuatan pikiran. Punya kemampuan itu dan masih terbawa ke dalam kehidupan ini. Gitu. Ada dari Robin. Wah, udah 52 menit, cepet sekali. Apa sebabnya seorang terlahir di keluarga yang broken home? Ah, ya. Kenapa dia jodohnya di broken home? Entah orang tua berpisah atau keluarga istrinya selalu berantem. Ya, bisa jadi ini dalam. Semua kan hukum karma ini saling kan berhubungan ya suhu ya. Pasti ada yang pernah kita lakukan dulu. Makanya tidak boleh menyarankan orang tua kita pisah atau seseorang itu pisah. Itu bisa mengkondisikan kita kena karma kita sendiri. Aduh, please deh jangan nanya sama saya ya, nanti saya kena. Iya benar. Oke, kalau gitu. Berarti saya jawabannya nggak boleh jawab iya dan tidak. Pokoknya hidup di tanganmu sendiri. Ya, cari Sis Brenda aja. Betul. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada karma kita. Yes. Aduh, benar-benar. Sambung ya kalau habis waktunya. Waduh, waktu kita boleh, 1 jam. Boleh katanya. Tergantung yang diwawancara, tamunya, pokoknya bebeknya 2. Hostnya aja saya mah. Sponsornya Bebek Packing Duck Lover, gimana? Mau diperpanjang? ini orang yang luar biasa loh, Sis. Ini Packing Duck Lover ini orang luar biasa. Di tengah pandemi ini dia makin bersinar-sinar dan orangnya ceria banget, betul-betul. Dia kalau luar biasa, luar biasa. Jadi pengen saya lihat. Oh, sosial banget lagi. Oh, sosial dia. Bener-bener dia bisa harus meditasi bantuin. Nih orang suhu, ajak meditasi suhu. Meditabo dia bilang. Enggak, pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Oke. Lapar suhu, makan siang dokter. Oke, terima kasih Suhu dan Brenda bisa buat bakal rumah tangga. Ya, makanya dibilang rumah itu ada tangga.
kemarin talk show sama Adi Prayoda, hati tidak bertangga, ya kan? Hati tidak bertangga, karena hati kita sebetulnya jangan dijinjang-jinjangin. Ada orang kaya, orang sukses, orang miskin, semua sama. Hati udah tidak bertangga, tapi rumah itu memang ada tangganya. Karena rumah ada tangganya, harus gandengan tangan, naik tangga bersama, udah di atas ingat turun, udah turun ingat naik, olahraga gitu ya, terus menjajakinya pelan-pelan. Ya, bener banget. Ada cerita lagi nih. Selamat siang Ibu Brenda, mau tanya, ada suami istri pada kehidupan lampau, ada karma. Maka saat diregresi, tidak bersama-sama nih, maksudnya si istri duluan, baru suami duluan. Akan keluar cerita yang sama enggak? Beda, tergantung masalahnya. Kecuali pengen cari tahu, saya dan suami saya punya hubungan apa. Ketemunya di mana? Itu bisa ketemu. Tapi kalau si istri punya masalah perasaan A, si suami punya perasaan B, lah bisa jadi beda pas live-nya. Kecuali memang mau dicari yang ketemu. Saya pengen tahu nih hubungan saya sama suami apa. Dan jangan diceritain hasil regresinya. Iya, nggak boleh. Supaya kenapa nanti di rumah baru murni keluar ceritanya. Oh iya ya, ternyata di sini. Ada yang begitu. Iya, betul. Itu kalau seorang pasangan suami sepasang, bukan seorang. Sepasang suami istri dari luar kota datang ketemu saya, hampir cerai waktu itu. Kemudian kita gali apa sih hubungan mereka dulu dan ketemu sama-sama di pas live yang sama. Buat saya nggak heran. Dan setelah mereka selesai malah mereka bisa pelukan, nggak jadi cerai. Tadinya datang ke saya tuh mukanya udah galak gitu, marah gitu. Iya, tapi begitu udah digali dua-duanya mereka peluk-pelukan, udah terusin di hotel. Iya, luar biasa. Dan kita adalah kado yang terindah hari ini buat Sis Brenda ya. Packing Duck Lover jangan lupa, saya cuma minta untuk hari ini aja. Kado spesial karena Sis Brenda kemarin ulang tahun ya. Hari ini makan bebek. Sadu. Udah. Iya, happy birthday. Terima kasih Suhu. Terima kasih. Iya. Umur masih saya banyak yang nanya nih. Setahun. Oh, kan baru 45 kemarin saya lihat. Kebalik Suhu. Di kamera 45. Beda 2 tahun sama saya. Kebalik. Tapi ya seneng-seneng aja kalau mau dibilang 45 mah. Iya, kan yang penting makin muda. Tapi mukanya Sis Brenda makin mulus memang, makin fresh gitu. Ya, dibandingkan dulu-dulu sempat waktu retret pertama ya. Waduh, kayaknya ini makin sekarang kok makin awet muda. Jangan-jangan ini banyak ininya nih. Perawatannya nih, perawatan cinta kasih. Iya. Oke, kita nggak mau ada beban lah dalam pikiran, nggak usah dibebanin, itu aja. Dan happy terus, dan kita pancarkan Brahma Wihara, Meta, Cinta Kasih, Karuna, Welas Asih, Joy, dan juga tenang seimbang. Maka itu akan terpancar juga dari kita. Kan kita memancarkan ini ke alam semesta. Nah itu akan kembali pada kita. Balik kembali. Iya. Itulah. Seperti hukum tabur tuai, hukum karma, hukum sebab akibat, hukum bumerangnya Kapten Amerika, ya semakin dilempar dia akan balik kembali, ya. Betul banget. Ngomong-ngomong udah 58 menit. Nah, udah 58 menit, tinggal 2 menit lagi. Mau di closing atau mau dilanjutkan? Banyak permintaan katanya bisa sesi 2. Karena banyak yang bertanya nih. Aduh, gimana ya? Selama PSBB boleh. Kan, saya bilang sama Suhu, kan Suhu udah lama minta saya kan. Saya bilang kalau saya ada klien, mohon maaf nggak bisa. Tapi kan ini PSBB, jadi saya membatasi. Dan saya udah bilang sama Stefani, hari ini yang sesi pagi tolong di stop dulu, jangan diambil. Nah, kan, itu dia. Iya, jadi saya yang minta Stefani, tolong kita jangan diisi dulu karena saya ada janji ya sama Suhu. Kan janji harus ditepati Suhu. Aduh, kalau nggak ketemu lagi nanti. Iya. Jadi inilah kenapa alasannya saya bertanya dulu kepada pembicara karena waktu beliau itu sangat padat. Nah, sekarang 27:06 detik lagi selesai, jadi kita sepakat lanjutkan lagi sesi 2. Pertama kalinya lanjut ke seksi 2
dan dihadiri oleh 97 orang hari ini. Wow, dahsyat. Sadu. Baik, kita akan akhiri dulu sesi pertama. Ya, dan kita lanjutkan sebentar lagi dengan masuk lagi ya kawan.